Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan soal USBN IPA SD 2019 nomor 21-25 bersama Kak Iswil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Nomor 21. Perhatikan gambar. Ketika kegiatan atau peristiwa yang memiliki kesamaan dalam memanfaatkan perubahan wujud seperti gambar tersebut adalah, di sini terlihat seseorang sedang menjemur pakaiannya pada siang hari. Tujuan menjemur ini agar bajunya yang basah menjadi kering karena terkena sinar matahari. Di sini perubahan yang terjadi adalah baju yang basah mengandung air, kemudian airnya menguap menjadi gas. Jadi prosesnya disebut dengan penguapan. Ya, cair, gas. Cair, air, baju yang basah mengandung air, kemudian berubah menjadi gas. Jadi prosesnya adalah penguapan atau menguap. Kita bahas satu persatu. Yang A, proses pembuatan es kering atau dry ice. Ini perubahan wujudnya mengkristal, yaitu dari gas menjadi padat. Kemudian yang B, penyulingan minyak kayu putih. Ini ada dua proses. Proses menguap, kemudian mengembun. Kemudian yang C, mengeringkan rambut dengan pengering rambut. Ini menguap dari rambut yang basah menjadi kering. Muncul titik-titik air pada dinding gelas yang berisi es. Ini mengembun. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 22. Ketika kita membuat minuman kopi pada gelas kaca, sebaiknya saat menuangkan air panas mengenai sendok terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar, kita jelaskan dulu. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena perubahan suhu. Kemudian penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda karena perubahan suhu. Jadi penyusutan kebalikannya pemuaian ya. Kalau pemuaian bertambahnya ukuran, sedangkan penyusutan berkurangnya ukuran. Yang perlu kita ingat, pemuaian itu terjadi karena panas, penyusutan karena dingin. Nah, di sini di soalnya dikatakan menuangkan air panas. Jadi ada panas di sini, maka yang penyusutan itu salah. Kita coret ya. A dan C salah. Berarti kemungkinan jawabannya B atau D. Ya, kita lihat di sini air panas. Itu jika pemuaiannya tidak merata, maka akan terjadi gelas retak. Sedangkan jika pemuaiannya merata, gelas tidak retak dan kopi siap dinikmati. Ya, jadi di sini tujuannya apa? Yang tepat adalah yang D. Gelas tidak mengalami retak karena pemuaiannya merata. Soal nomor 23. Perhatikan gambar. Sini ada mentega. Ada bahan 1, 2, 3 benda ini. Benda 1, 2, 3 terbuat dari bahan yang berbeda. Dimasukkan pada air bersuhu 90 derajat Celcius. Setelah 20 menit diperoleh hasil sebagai berikut. Kondisi mentega yang satu masih utuh, ya. Kemudian yang dua meleleh sebagian, yang tiga meleleh seluruhnya. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan berikut yang tepat adalah ya, yang perlu kita ingat, konduktor itu merupakan penghantar, isolator, penyekat. Sehingga konduktor panas itu adalah benda atau bahan penghantar panas.
Jadi konduktor ini benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas ya dengan baik. Atau dengan kata lain, konduktor itu merupakan penyekat yang buruk, tapi penghantar yang baik. Sedangkan isolator adalah benda atau bahan penyekat panas. Di isolator ini adalah penyekat panas yang baik, tapi merupakan penghantar yang buruk. Ya, nama benda yang satu ini dengan kondisi mentega yang masih utuh menandakan benda satu ini merupakan benda isolator. Karena benda satu ini tidak dapat menghantarkan panas dari air ke mentega. Jika panas dihantarkan oleh benda 1, 2, 3 ini, maka yang terjadi adalah mentega akan meleleh. Sedangkan benda satu ini menteganya masih utuh. Sehingga katakan benda satu ini merupakan isolator panas atau penyekat panas. Sehingga dia tidak mengantarkan panas ke mentega. Akibatnya menteganya masih utuh. Sedangkan yang kedua, ini meleleh sebagian. Berarti benda 2 ini merupakan konduktor panas karena dia menghantarkan panas dari air ke mentega yang menyebabkan menteganya meleleh sebagian. Begitu pula yang 3 ini, benda 3 ini juga merupakan konduktor panas karena dia menghantarkan panas dari air ke mentega yang menyebabkan menteganya meleleh seluruhnya. Ya, jadi di sini bisa kita ketahui satu adalah isolator panas, yang kedua konduktor ya. Jadi jawabannya yang C ya. Soal nomor 24, perhatikan gambar. Perubahan energi yang terjadi pada alat tersebut ketika digunakan. Ini mesin cuci ya. Mesin cuci ketika digunakan, mesin cuci ini akan dihubungkan ke listrik. Jadi energi ketika digunakan, energi awalnya adalah energi listrik yang diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan pakaian atau cucian kotor yang ada di dalam mesin cuci ini. Jadi perubahan yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi gerak. Jawabannya yang B. Soal nomor 25, perhatikan gambar. Ada dua gambar di sini, gambar A dan gambar B. Gambar A, seseorang sedang menggerakkan magnet di atasnya berupa paku. Kemudian gambar B, ada magnet. Kemudian serbuk-serbuk besi ini membentuk lingkaran seperti ini ya, membentuk garis-garis gitu. Sifat-sifat magnet yang ditunjukkan oleh gambar A dan B secara berurutan adalah, ya kita ilustrasikan yang gambar A seperti ini. Jadi magnetnya digerak-gerakkan, geser-geser, menyebabkan benda di atasnya, paku di atasnya ini ikut bergeser sesuai dengan arah gerakan magnet. Sehingga sifat magnet yang dari gambar A ini, kita bahas satu persatu ya. A memiliki dua kutub. Ya, ini bukan menjelaskan bahwa magnet itu punya dua kutub, tapi bukan itu ya. Ini salah. Kemudian gambar B ini mempunyai magnet itu memiliki sifat mempunyai medan magnet. Ya, ini medan magnet ya. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet. Jadi kalau diilustrasikan garis-garis gaya magnet itu seperti ini. Dari utara menuju selatan, utara menuju selatan. Kemudian yang B, gambar A itu gaya tarik terbesar pada kutubnya. Kan ya, salah. Yang B, gambar B-nya juga salah. Kemudian gaya magnet menembus benda tertentu. Ya, ini menembus benda ya, magnetnya bisa menembus alas ini.
kemudian menggerakkan paku di atasnya. Yang ininya benar. Terus yang gambar B-nya mempunyai 2 kutub, bukan ya? Seharusnya medan magnet, salah. Kemudian yang D, gaya magnet menembus benda tertentu, benar. Kemudian mempunyai medan magnet ya. Ini ya. Jadi jawabannya yang D.